Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN mengakui pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tercermin dari kenaikan tajam pada klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun berjalan 2025 yang secara akumulasi tembus 52.850 klaim hingga April 2025. Ketua DJSN Nunung Nuryantono mengatakan hingga April 2025 rata-rata klaim JKP mencapai 13.210 per bulan atau secara akumulasi 52.850 klaim dalam 4 bulan. Angka tersebut naik tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dengan masing-masing 844 klaim, 4.478 klaim, dan 4.816 klaim. Seiring dengan kenaikan angka klaim, pihaknya juga melihat rasio klaim JKP naik menjadi hingga 25% per April dibandingkan pada periode sebelumnya pada 2023 dan 2024 yang sebesar 13%. Berdasarkan data yang dipaparkannya, klaim JKP pada April 2025 sebesar 230 miliar dari iuran total 930 miliar. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan terjadi kenaikan jumlah korban pemutusan hubungan kerja hingga per 20 Mei 2025, yakni sebanyak 26.455 orang. Mulanya, jumlah korban pekerja yang mengalami PHK pada periode Januari hingga 23 April 2025 mencapai angka 24.036 orang. Artinya, ada kenaikan sekitar 2.419 orang selama rentang waktu sebulan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah PHK kali ini juga meningkat sekitar 5.000 orang. Indah menyebutkan, lonjakan angka PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, sebanyak 10.695 orang terkena PHK dalam periode Januari hingga Mei 2025. Sementara Jakarta menjadi kota dengan kasus PHK terbanyak kedua dengan total kasus sebanyak 6.279 orang. Sedangkan Riau menduduki posisi ketiga dengan kasus PHK sebanyak 3.570 orang. Data PHK dari Kemenaker ini adalah laporan dari Dinas Ketenagakerjaan langsung di daerah. Adapun untuk sektornya, kasus PHK mayoritas terjadi di sektor perdagangan besar, eceran, pengolahan, dan jasa. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mencatat 73.992 kasus pemutusan hubungan kerja terjadi dalam periode 1 Januari hingga 10 Maret 2025. Angka tersebut didasarkan pada jumlah karyawan yang berhenti dari kepesertaannya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Indah pun menanggapi perbedaan data antara APindo dan Kemenaker. Menurutnya, data dari APindo itu perlu dipastikan kembali apakah sudah inkrah atau belum. Dalam hal ini, kedua pihak baik dari perusahaan dan pekerja telah sepakat terhadap proses PHK. Sementara itu, per 1 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Buruh, Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara lainnya tampak menghadiri Hari Buruh. Dalam pernyataannya di Hari Buruh, Prabowo Subianto akan membentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Nasional atau DKN untuk mempelajari penghapusan outsourcing. Namun, kebijakan tersebut juga diharapkan dengan tetap menjaga kepentingan para investor. Meski demikian, Prabowo meminta buruh untuk juga berpikir realistis. Kepentingan investor harus tetap dijaga agar para investor mau tetap berinvestasi dan menyediakan lapangan pekerjaan di tanah air. Untuk merealisasikan hal tersebut, Prabowo akan mempertemukan para pemimpin buruh dan perusahaan. Rencananya mereka akan dipertemukan di Istana Bogor dalam waktu dekat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya
dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian. Lalu kini yang menjadi pertanyaannya ialah seperti apa sebenarnya kondisi industri, khususnya industri pengolahan di Indonesia. Aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pada April 2025. PMI Manufaktur RI bahkan mencatat kinerja terburuk sejak Agustus 2021, di mana pada periode tersebut Indonesia tengah dihantam pandemi COVID-19 gelombang Delta. Data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan jika PMI Manufaktur Indonesia ada di 46,7 atau mengalami kontraksi di April 2025. Ini adalah kali pertama PMI mencatat kontraksi sejak November 2024 atau dalam 5 bulan terakhir. Ketua Asosiasi Fastener Indonesia, Rahman Tamin, mengatakan kondisi tersebut karena dampak perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Pelaku usaha saat ini disebut telah memilih wait and see terkait kepastian dari kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Perang dagang Amerika dengan China, terus juga dengan adanya begitu, kemungkinan kan China akan melempar barangnya, dia harus jual kan, harus jual mungkin salah satunya ke Indonesia yang pasarnya cukup besar. Terus kedua dia ada dari sana itu ada sistem tax rebate ya, yang jadinya itu cukup menarik buat perdagangan fasteners di Indonesia, yang dimana mungkin dampaknya kurang baik buat manufacturing company. Terus setelah itu dia juga bisa pengaruh juga dengan sebetulnya dulu antara industri lanjutan, jadi hilirnya itu dulu mau nggak perlu import lagi, bisa beli lokal. Tapi sekarang dengan agak terbukanya ini, akhirnya mereka hold. Makanya itu salah satu menurut saya, itu mungkin yang salah satu menjadi akibat itu daripada itulah kira-kira. Memang belum berlaku, tapi kan sudah siap-siap orang. Orang yang tadinya mau ekspansi, tunggu dulu lihat. Jadi sebetulnya secara langsung belum, tapi kan orang sudah harus siap-siap. Daripada dia sudah invest apa segala macam nanti terjadi. Jadi mereka sebetulnya sekarang ini masih wait and see sebetulnya. Sementara itu, Finance Director PT Superior Prima Sukses Tbk atau BLES, Andrew Nicholas menyebutkan jika perusahaan yang beroperasi di bidang industri bata ringan tersebut melihat terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Mungkin bicara dari sisinya kita sebagai perusahaan yang bergerak di industri building material ya. Secara umum sebetulnya kalau building material itu di semester 1 memang kondisinya secara industri nggak sebagus di semester kedua ya. Namun kalau kita memang melihat kondisi di Q1 kemarin, ya memang rasa-rasanya memang betul kita melihat memang ada penurunan daya beli dari masyarakat ya. Jadi kita memang secara industri memang kerasa cukup berat di tahun ini ya, di awal tahun ini ya. Besar mungkin hanya berdampak di beberapa industri saja kalau menurut kita sih ya. Tapi kita ada keyakinan bahwa yang menjadi tujuan dari kebijakan yang sempat dibicarakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, kita juga belum melihat ketentuannya secara langsung, tapi kita bisa melihat bahwa itu seharusnya untuk mungkin lebih ke perlindungan dari penggunanya sendiri, dari masyarakat ya, supaya nggak ada yang kena biaya mahal karena atau apa dan lain sebagainya, karena memaksakan TKD-nya juga sendiri.
Saya rasa lebih ke arah ke sananya ya. Namun di industrinya kita yang notabene kita nggak terlalu pengaruh dengan TKD dan sebagainya. Karena kita memang bahan baku kita hampir 100% lokal ya. Sumber daya manusianya juga 100% juga dari lokal. So, sebetulnya nggak ada terlalu pengaruh juga dengan antara TKDN atau kota impor dan sebagainya. Tidak secara langsung kan mempengaruhi kita ya. Sementara itu, industri semen dalam negeri mengeluhkan terkait kondisi semen yang masih kelebihan kapasitas atau yang biasa disebut overcapacity. Meski demikian, pelaku usaha industri semen mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga pabrik semen baru tidak perlu dibangun. 54%, 53%. Saat ini in average industri 54 sampai 55%. Nah, artinya apa? Artinya bisa dibayangkan kalau kita punya 10 lini pabrik harus ditutup 4 sampai 5, tidak dijalankan. Memang itu faktanya. Karena kondisi oversupply yang sangat besar. Jadi kondisi oversupply ini bisa mencapai 55 juta ton. Saat ini kondisi yang oversupply. Nah, tentunya tadi sudah disinggung juga di awal betapa pentingnya kebijakan pemerintah untuk tetap ditegaskan dan diteruskan, yaitu moratorium dan juga izin pabrik baru harus mempertimbangkan pabrik yang ada aja saja sudah setengah mati, sudah restrukturisasi utang, dan menurut saya ini adalah kondisi yang kami bersyukur sampai saat ini pemerintah masih menjaga tidak adanya imported semen, jadi tidak adanya datang dari luar dan tidak adanya pembangunan pabrik baru. Tapi belakangan ini mulai gencar lagi nih, ada yang mau bangun pabrik, ada yang apa. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Oke, sebelum masuk ke tantangannya Pak, berarti utilisasi hanya 50% itu juga untuk mengatasi oversupply, bisa dikatakan demikian? Ya, utilisasi 54% itu untuk, karena kalau enggak kita bawanya kemana, nanti harga bakal jeblok banget. Iya, berarti untuk mengatasi oversupply sementara. Iya, betul. Jadi mau nggak mau, pabrikan besar, kita mengurangi yang tidak efisien, kita nggak jalankan. Jadi kayak pabrik nomor 1, nomor 2 yang tahun 75, tahun 77, tahun-tahun yang tua kami sudah nggak jalanin karena kecil dan tidak efisien. Jadi mau nggak mau untuk sekarang ya kita nggak jalanin dulu. Bukan hanya soal PHK, Bursa Tenaga Kerja di Indonesia juga dihebohkan dengan soal penahanan ijazah oleh perusahaan pemberi kerja. Atas hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi melarang perusahaan menahan ijazah karyawan dengan alasan apapun. Yasir Lee mengatakan surat edaran ini diterbitkan menyusul banyaknya praktik penahanan ijazah di berbagai perusahaan, di mana praktik tersebut sudah terjadi dengan periode yang lama di Indonesia. Menerbitkan surat edaran nomor M/5/HK .04.00/5 Romawi /2025 tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Dunia tenaga kerja dan industri adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Peran pemerintah untuk menjaga dunia tenaga kerja dan dunia usaha adalah hal yang krusial di tengah kondisi ekonomi yang menantang saat ini. Semoga saja keberlangsungan dunia usaha dan dunia tenaga kerja bisa tetap terjaga. CNBC Indonesia, Beyond Business.